Hadirin, hal inilah Islam tidak berkembang. Harusnya mari kita baca pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, ini bacaannya, artinya semua puja-puji bagi Allah. Apanya yang terpuja terpuji bagi Allah? Langkahmu, tingkahmu, perbuatanmu, Rabbil alamin, itulah orang-orang yang milik Allah. Itulah orang yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim tidak sayang kepada keluarganya, kepada anaknya, itu menghina Allah. Itu mengatakan milik Allah. Subhanallah. Jadi Islam itu jelas. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Apa cukup begitu? Contoh Bapak ini umpamanya Kang, Pak Ustadz ini minta tolong kepada Kang Kandir, Pak Yai Kandir, tolong mergi datang Bandung menika pundi. Oh ini Pak Ustadz, sampean dari sini ke Semarang, dari Semarang dari bis langsung Bandung. Ini bisnya, ini sekian karcisnya. Begitu 2 jam lagi datang lagi, Pak Yai Kandir, alamat ke Bandung tuh mana? Ini 3 jam lagi asar datang lagi, Pak Yai teng Bandung. Loh, apa Ustadz rada gemblung? Sudah tanya 17 kali gak pernah ke Bandung. Saudara sholat 17 rakaat tapi tidak pernah melaksanakan arti makna Al-Fatihah yang Anda baca, apalagi surat Al-Quran. Ini pelan-pelan Anda tidak terasa. Bagi anak kecil tidak keterangannya. Lain saudaraku, orang sudah dewasa lain keterangannya. Itu Quran. Saking antiknya Al-Quran. Wahai anakku yang umur 7 tahun, 10 tahun, kalau kamu sholat rajin maka surga bagimu, 700 surga bagimu. Wah rajin. Kalau kamu baca surat Fatihah 1 kali maka dapat surga 40 surga. Kalau kamu bunuh orang kafir 1, maka bapak dihadiah 40 surga, mamakmu 40 surga. Anak yang cari bedil, bagaimana aku kalau ada orang bule, orang Inggris tak pateni gue, 40 swarga. Nah ini logik pikir. Ini bukan katanya. Aku punya satu orang kawan berjumpa, oh Pak Kiai, alhamdulillah, orangnya sudah almarhum barangkali sekarang. Kenapa Ustaz? Subhanallah, saya bangga sekali Ustaz, anak saya gugur di Moro dikarenakan anak kami adalah pejuang teroris sehingga bisa membunuh dan dibunuh. Kami bagian masing-masing, kami ke bagian surga 40 surga, istri saya 40 surga, nenek dan kakeknya 40 surga. Nah, hal inilah saudaraku, mari sebelumnya mati kita jadikan surga. Tak kala anak kita sudah brutal dan nakal, berarti sudah jauh dari surga, sudah neraka. Mari kita cetak anak ini surgawi di dalam langkah perbuatannya. Oh, tatkala anak kita rajin ibadah, sholat berjamaah, bapaknya tidur dibangunin sama anak kandungnya, Pak, Ma, yuk sholat berjamaah. Begitu bapaknya, ibunya bangun, piring sudah bersih. Sebab anak gadis kita yang sedang sekolah SLA, nyapu sudah, ngepel sudah, beres piring, cuci pakaian mama, anak yang laki-laki. Begitu bangun, subhanallah, itu surga, bagian daripada surga. Tatkala sang anak sudah selesai kuliah, nakal dan brutal, iri dan dengki, mah minta mobil nggak dikasih, nabok. Orang tua nangis. Itu pernah terjadi sekian tahun yang lalu. Datang ke kami seorang dokter, seorang ibu haji, patah rusuknya, nangis, Pak Nur, tolong saya, kenapa anak saya setelah pulang di pesantren, ayo terus melanjutkan kuliah, dididik apa sih di pesantren kalian ini? Di sini lupa manusia akan huluk. Sebab di pesantren sekarang hanya dibaca batalnya wudhu, batalnya sholat, batalnya Quran, bukan batalnya perbuatan. Mari saudaraku, yang megang pesantren jelaskan tentang Islam, arti dan tujuan ayat.
Ini lu makomnya ayat. Jangan seperti Bu Haji tadi, Bu Haji Hanum. Sudah Pak Kiai, saya bijarah kepada Pak Kiai. Kata Pak Kiai, anakmu yang nakal itu bacaan Fatihah ping 40 Pak do sholat. Setiap 5 waktu Pak Kiai sudah saya baca Fatihah itu, tapi anak saya tetap nakal. Datang lagi saya ke kiai yang lain, oh Bu, anak ibu bisa sembuh, ibu ke Mekah umrah, di Multazam itu adalah minta di sana. Yang pancuran emas. Saya tanya ke orang Mekah, kenapa ya dikasih pancuran emas? Oh Pak Ustaz, kalau dikasih pancuran emas, enggak dikasih pancuran emas itu kaleng-kaleng jadi rombeng, karatan. Maka diganti oleh kerajaan dengan emas yang anti karat. Datanglah orang-orang yang tidak begitu senang kepada Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, bikin acara penyelewengan hukum supaya manusia jauh dengan Allah, supaya nyembah batu tadi. Awaslah. Maka banyak orang pergi ke Mekah, pulangnya serakah, tujuan haji mabrur tetap haji mabur. Warjok. Kenapa kualat di sini? Menghina Allah. Quran habis di sini. Penjelasan Allah, wahai manusia, wahai baginda Rasul, wahai Muhammad, tatkala ada manusia umatmu menanya tentang aku, maka aku lebih dekat pada urat nadimu. Di sini hilang. Kata Pak Yai tadi, kalau engkau manusia minta dikabul oleh Allah di bawah pancuran ini di Multazam, maka yakin dikabul semua. Kasihan kepada orang Cikalong, kasihan semua orang Bengkulu nggak ke sana, nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Nggak terasa menghina Allah itu. Ada lagi ngaji hadis mentok. Saya tanya, Tuhan itu di mana? Oh, Allah itu di aras Pak Yai. Dia duduk-duduk. Hah? Endasi Allahnya nengok ke bawah, ngeliatin umatnya. Ini Allah apa jerangkong. Ini awas aliran sekarang. Hadis semua hadis. Orang salam salah, orang salaman dengan habis sholat haram. Begitu saya tanya tentang Allah, di mana Allah kamu bertauhid? Ya Allah ada di mana letaknya? Oh, dia duduk di atas arasnya. Ayatnya mana? Ayat kursi. Dia singgah sananya di paling atas. Loh. Jadi Allah maujud. Sama dengan Kristen. Rabbana maujud. Hati-hati saudaraku. Yang real. Mari berzikir, mari bersolawat. Jadi enak Islam itu. Nah, bagaimana kesimpulan tadi si Ibu Haji tadi? Di Multazam dia nangis. Segala doa dia lantunkan, ayat kursi dan kulhu tak terhitung. Sebab pahalanya orang yang melototin Baitullah 960 derajat Celcius. Kobong kali. Nah, ini saudara, menarik orang-orang supaya berziarah ke Mekah bukan mencari doa Allah, tetapi bagaimana akan mendapat pahala. Lah, sedangkan pahala tidak diperbuat. Yang mendapatkan pahala itu menyekolahkan anak menjadi orang yang soleh, seorang istri meramu suaminya dengan baik, mencuci pakaiannya. Tatkala makan ditunggunya, si istrinya juga begitu oleh suaminya disayang. Seiring itulah dia makan pahala. Tetangganya sakit, kita datang duluan. Nah, kita lihat Islam. Bagaimana setelah fenomena sekarang orang haji 250.000 dari Indonesia ke Mekah. Coba lihat. Belum tambah umroh 300.000 setahun. 500.000 umat Islam pergi ke Mekah. Apa hasilnya? Bahkan setelah pulang dari Mekah, biasanya orang yang tidak tahu dikarenakan menimba dosa di sana, bukan mencari doa Allah, pulangnya dari sana sholat gak mau. Loh Pak Haji kok gak sholat? Loh saya sudah 3 kali ke sana, pahalanya sudah banyak. Orang yang sholat di depan Baitullah itu 900
9.000 sholat. Berapa jumlah saya? Bahkan pahala saya sudah bermiliar-miliar pahala. Belum yang di janggut saya. Satu janggut 700 malaikat bertasbih di janggut ini. Untunglah orang India pada lebat. Apalagi orang-orang Yahudi janggutnya lebih panjang lagi, paling duluan masuk surga. Maka aliran seperti inilah merobohkan Islam. Islam itu bersahaja, Islam saling menolong, Islam mengasih contoh kepada orang Yahudi, kepada Nasrani. Inilah Islam. Aku pendera keselamatan, Allahku satu. Tunjukkan, aku membawakan sifat Allah. Allah itu Al-Latif, lembut. Allah itu Hayyun Al-Qayyum, hidup. Bagaimana aku hidupkan agamaku, bagaimana aku hidupkan ekonomiku, itulah Allah. Hadirin rahimakumullah, apakah Bu Haji tadi menemukan? Kepripun Bu Haji, subhanallah, Pak, tambah nemen. Padahal saya ngambil umroh yang 21 hari di sana. Tiap hari saya berusaha, pernah saya kena tendang laskar di Multazam itu. Hadirin rahimakumullah, datanglah kepada nanya sama saya, Bu, kalau Anda ingin baik anaknya, bukan dibacain Fatihah saja, dua, kirimkan Fatihah thumma ala ruh. Ruhnya Fatihah adalah alamal malakut yang akan bekerja. Tetapi di sini ada satu, didiklah anak ibu dengan suratul Fatihah. Dididiklah oleh Pak Kiai, ini loh nak, kamu masih pingin beli mobil baru, pingin Pak Ustadz, tapi kamu harus mesantren dulu 40 hari, baru selesai mesantren 40, langsung oleh mamanya di mobil. Betul? Betul. Diajarkanlah oleh Pak Kiai, inilah bismillah nak bacaannya, ini buktinya, ini loh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perbuatannya. Alhamdulillah 40 hari dia sujud kepada orang tuanya. Mah, aku nggak pingin lagi mobil baru, saya ingin ampunan mama dan papa. Itu pahalanya baca bismillah sampai Fatihah sampai 7 ayat. Ini saudaraku, marilah bangsa Indonesia, bangsa besar, jangan rebutan pahala, jangan rebutan tentang hadis. Mari kita saling bersatu padu tegakkan Al-Quranul Karim dan sunnahnya. Mari kita ajarkan anak-anak kita. Sebab yang menentang sekarang antara kita, yang satu rajin baca Yasin supaya dapat karunia Allah, yang satu mengharamkan datang, yang satu rajin baca asma Allah bersama dengan kita, yang satu mengharamkan. Mari kita cari solusi yang baik. Biarlah yang tukang wirid biar wirid mereka, biarlah yang haram wirid biarlah mereka, tapi mari kita akhlakul karimah jadiin satu. Insyaallah. Oh, yang tukang tahlil itu sakit, datangilah oleh orang-orang yang anti tahlil. Ini subhanallah, kafir kamu, nggak diterima sholatnya, kayak sudah jumpa dengan Tuhan aja kamu. Marilah hadirin, tadi ayat tadi, orang-orang yang pendusta agama, dia sholat, dia haji, tetapi hatinya belum Islam, hatinya tidak akur, hatinya sudah luntur. Mari saudaraku bangkitkan tadi apa yang dibacakan hadis oleh Ustaz Jaddidu. Perbarui lafdun la ilaha il, perbaruilah imanmu dengan la ilaha illallah. Diapakan? Dirasakan. Jangan dibaca, dibaca, dirasakan. Bukan begitu, bukan. Mari kita robah sedikit saja. Kembalikan, ucapkan, rasakan di sini. Insya Allah hatimu akan suci. Contoh, sekarang kita baca subhanallah yang hakikat. Jadi syariah, tarikat, hakikat, 3 ilmunya satukan. Sekarang baca subhanallah yang syariat tok, tidak ada judul. Boleh Bapak rasakan di rumah. Nyampe ke rumah Bapak baca subhanallah, 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 subhanallah.